Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, sehat-sehat ya hari ini. Senang Bu Henry hadir lagi menyapa kalian. Nah, kali ini kita akan belajar berbahasa Indonesia tentunya ya. Gimana lagi kalau nggak sama Bu Henry? Tuh, Bu Tendy sudah bersemangat kali ini. Marilah kita mulai dengan bacaan basmalah ya anak-anak hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, kamu yang ada di sana. Kita mulai ya. Pembelajaran kali ini kira-kira Bu Tenry akan memberikan pemahaman yang seperti apa? Tuh, catat. Siapkan alat tulisnya. Kita akan belajar tentang materi baru anak-anak hebat. Kalau sudah siap, yuk kita mulai saja. Kira-kira Bu Tenry sudah punya topik apa ya? Intip yuk. Ini dia. Kita akan belajar menulis teks biografi anak-anak hebat. Ya, siapkan dulu deh. Kira-kira kalian tuh masih ingat gak ya tentang teks biografi anak-anak hebat? Yakin deh, sosok inspiratifmu sudah ada di sini. Tinggal kalian akan mencoba berlatih menulis teks biografi. Nah, sebelum masuk ke teks biografinya, anak-anak hebat ya, bagaimana cara menulisnya dengan baik dan benar, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya apa sih Bu Tenry? Ini dia. 4.9 menyajikan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca secara tertulis. Berarti sudah tahu ya kalau kompetensi dasarnya dimulai dari angka 4 maka termasuk aspek keterampilan. Anak-anak hebat, berikutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Intip-intip yuk anak-anak hebat. Ini dia 4.9.1 ya. Kita akan menyusun teks biografi dari tokoh tertentu yang memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Tarang, ini dia. Peserta didik secara mandiri mampu menulis teks biografi dari sosok inspiratif berdasarkan teknik adik Simba yang memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Bu Tenry, kalau teks biografi saya sudah dengar deh kemarin ya. Saya sudah belajar tentang teks biografi. Tapi kalau ada teknik adik Simba, apa ya Bu Tenry? Tenang, jangan khawatir. Bu Tenry akan ceritakan nanti apa itu teknik adik Simba. Berikutnya, nilai karakter. Lagi, terang. Tulislah teks biografi dari tokoh tertentu dengan mengedepankan sikap jujur, berpikir kritis, berpikir kreatif, kompetitif, percaya diri, dan bertanggung jawab. Wah, pasti kalian sudah belajar untuk mencapai semua nilai karakter ini ya. Apa-apa kalau masih perlahan ada 1 nilai, berikutnya 2 nilai karakter. Nanti kalian akan langsung melahap nilai karakter ini ya. Ini dia. Menulis teks biografi menggunakan teknik adik Simba. Sebelum kita tahu adik Simba itu apa, Bu Teli ingatkan bahwa teks biografi tentunya adalah riwayat tokoh yang ditulis oleh orang lain. Berarti ada sosok inspiratif ya yang jadi dasarnya. Kalian kemarin sudah menentukan sosok inspiratif ya versinya kamu. Kemudian kalian sudah mencari-cari referensi lah berkaitan dengan sosok inspiratifmu. Bu Tendi pun bertanya kepada kalian ya. Bu, kalian itu misalnya ya kamu memilih A, kamu memilih B, apa sih alasannya sehingga sosok inspiratif itu kamu jadikan teladan, kamu jadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap ya? Kalau kemarin sudah menemukan sosok inspiratif, Bu Tenti akan memaparkan struktur teks biografi
Ada 3 ya anak-anak hebat. Yang pertama ada orientasi atau setting. Isinya adalah informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa. Ya, mulai dari namanya, siapa dia, begitu ya, profesinya apa, begitu, tempat tanggal lahirnya, tuh. Jadi siapa dulu? Nah, sosok inspiratifmu. Berikutnya, struktur yang kedua, anak-anak hebat, ada kejadian penting. Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu, meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Ingat, sumber bacaan atau teks biografi yang sudah kalian baca kemarin itu kan ada tahapannya di bagian yang kedua, ya. Mulai dari riwayat kependidikan, mulai dari jenjang yang paling dasar sampai dengan yang paling tinggi. Kemudian kesuksesan pun diraihnya mulai dari titik nol sampai mencapai puncaknya. Jadi itulah urutan yang ada pada struktur bagian kedua. Senang sekali ketika Bu Tenri ya membaca yang bagian ini, karena kita sampai tahu proses perjalanan hidupnya, kisah hidupnya, lika-likunya, masalahnya, sehingga dia bisa mencapai kesuksesan. Nah, itu tahapan yang kedua di struktur yang kedua ini ya. Berikutnya anak-anak hebat, struktur yang ketiga namanya reorientasi. Opsional ya, bisa ada bisa tidak, tapi untuk yang struktur yang pertama dan kedua itu wajib ada ya. Berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Jadi ini memang ada komentar-komentar tentang struktur sebelumnya. Begitu, gambaran-gambaran, saran-saran, kemudian ini adalah penyimpulannya dari penulis tentang tokoh inspiratifmu gitu ya. Aduh, belibet. Kenapa sih harus belibet? Iya Bu Tenri, karena saking kagumnya saya terhadap sosok itu Bu Tenri. Jadi saya kira-kira ingin mencapai kesuksesan seperti beliau ya. Keteladanannya saya coba ya perlahan-lahan saya terapkan. Kemudian keunikan-keunikan, keistimewaan yang dipunya oleh tokoh menjadi inspirasi bagi saya. Wah, hebat, kalian bisa menemukan hal-hal positif dari sosok inspiratifmu. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks biografi anak hebat. Kita lihat ya. Nih ada pronomina, yaitu kata ganti orang dan kata ganti petunjuk. Ya, intinya adalah pronomina itu kata ganti ya, tapi kalau dalam teks biografi biasanya ada kata ganti orang, ada kata ganti petunjuk. Kalau kata ganti orang ya dia, beliau begitu. Si gitu, sang. Jadi itu yang menggantikan nama tokoh. Kata ganti petunjuk, ini, itu, di sini, di situ, ya itu, ya. Itu termasuk pronomina. Berikutnya, kata kerja atau verba. Tuh, pernah dengar ya? Yang pertama ada kata kerja tindakan, menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik. Ya, jadi ada kata kerja yang di dalamnya ada perbuatan fisik. Berikutnya kata kerja pasif, kata kuncinya itu pelaku dikenai pekerjaan atau satu kata yang diawali oleh imbuhan di kata kerjanya ya. Berikutnya kata kerja mental yang berhubungan dengan aktivitas mental, tidak bisa terlihat ya. Memikirkan, memahami, begitu, menelaah, nah seperti itu. Berikutnya ada kata sifat atau adjektiva. Ya, kata sifat itu mendeskripsikan watak tokoh. Jujur ya, dermawan, rendah hati. Tuh. Itu beberapa contoh dari adjektiva. Berikutnya, anak-anak hebat. Konjungsi. Tuh, konjungsi itu apa? Iya, kata sambung ya, kata hubung. Berikutnya, preposisi. Preposisi itu apa sih Bu Tenri? Kata depan. Nah, dan yang terakhir itu nomina. Nomina apa ya Bu Tenri? Ya kata benda si tokoh itu tadi begitu. Kata sambung, kata depan, dan kata benda yang berkenaan dengan urutan waktu. Tuh, karena memang ini sebuah cerita
cerita dari orang tokoh, maka harus ada konjungsi, harus ada preposisi dan kata benda yang berkaitan dengan urutan waktu. Ya, pasti kalian sudah ada gambaran tentang kaidah-kaidah kebahasaan yang nantinya akan kalian terapkan dalam teks biografi versi kamu. Teknik adik Simba sekarang. Tuh, Bu Tenri, apa sih adik Simba? Tadang! Singkatan dari unsur-unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bu Tenri pinjam dari istilah bahasa asing dan padanannya ternyata sudah ada dalam bahasa Indonesia, yaitu adik Simba. Tuh. Daftar pertanyaan yang diajukan dianggap memunculkan jawaban sebagai dasar pengumpulan informasi dalam pemaparan sosok inspiratif. Dari hasil temuan kegiatan literasimu kemarin, itu kan pasti kamu sudah mencatat hal-hal penting. Dari situlah kamu akan memunculkan teknik adik Simba. Teknik adik Simba dalam penulisan teks biografi. Siapa sosok inspiratifmu? Mengapa tokoh ini menjadi sosok inspiratifmu? Apa keteladanan yang dimiliki oleh sosok inspiratifmu? Di mana sosok inspiratifmu menempuh pendidikan dan menggeluti profesi hingga menjadi teladan? Kapan sosok inspiratifmu mencapai keberhasilan dalam kehidupannya? Dan yang terakhir, bagaimana perjalanan hidup sosok inspiratifmu dari saat pertama kali menapaki profesi hingga mencapai keberhasilan? Ya, sudah ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu urut-urutannya bisa kalian ya kondisikan aja sesuai dengan nanti teks biografimu. Yang jelas, daftar pertanyaan ini akan memunculkan jawaban-jawaban yang nantinya akan kalian susun menjadi sebuah teks biografi. Ada gambaran tentang adik Simba? Lah. Pengerjaannya anak-anak hebat. Manfaatkan Google Spreadsheet dalam pengerjaan tugas ini untuk memudahkan dalam pendampingan. Karena kemarin kalian mengerjakannya pun dalam bentuk Google Spreadsheet, Bu Tenri juga bisa memantau, bisa mendampingi ya. Kalian tinggal meneruskan di kolom-kolom itu ya. Nanti akan ada teknik adik Simba dalam kolom-kolom tersebut. Tinggal kalian masukkan saja versinya kamu ya. Aturan penulisan teks biografi itu apa sih Bu Tenri? Ya, ingat, tulislah teks biografi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Dasar kerangkanya nih. Setelah membaca sumber bacaan tentang sosok inspiratifmu, pastilah kalian menemukan informasi-informasi penting. Informasi tersebut akan menjadi bantuan dalam menjawab pertanyaan ala teknik adik Simba. Pengembangan kerangka. Dasar kerangka telah kalian tentukan. Nah, saatnya kalian mengembangkan jawaban atas pertanyaan ala teknik adik Simba menjadi beberapa kalimat. Kalau tadinya dari satu pertanyaan muncul satu jawaban saja, maka sekarang kita mengembangkan kerangkanya dari jawabanmu tadi. Kalau jawabanmu bentuknya satu kalimat, kita kembangkan saja tuh kalimat itu menjadi 3 kalimat. Gimana? Ya, jadi 3 kalimat aja ya. Tuh. Nanti kalau misalnya pertanyaannya ada 6 dan pengembangan kalimatnya menjadi 3 kalimat masing-masing jawaban. Wah, kalian sudah punya 18 kalimat. Kalau misalnya 4, kalau 5 pasti akan jadi banyak kalimatmu. Kalian juga sudah siap untuk menyusunnya menjadi sebuah teks biografi. Kita sepakati saja mau jadi berapa kalimat? 3, jadi 4 kalimat, atau setiap jawaban menjadi 5 kalimat tuh pengembangannya. Bagaimana? 5 kalimat aja ya. Sip, 5 kalimat kalau begitu. Setelah
menemukan pengembangan sebuah jawaban menjadi 5 kalimat, kita akan susun teks biografinya. Setelah mengembangkan kerangka dari jawaban ala teknik adik Simba, sekarang susunlah kalimat demi kalimat tersebut menjadi sebuah teks biografi yang utuh sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan ya. Nah, tinggal kamu atur saja nanti termasuk yang mana, orientasi atau yang daftar peristiwa atau reorientasi. Aman deh kalau begitu. Berikutnya, penyuntingan teks biografi anak-anak hebat. Cermati hasil teks biografi yang telah disusun. Ingat, sisipkan kata sambung jika diperlukan untuk mencakup keterpaduan bentuk dan kepaduan makna dalam teks. Lakukan penyuntingan secara mandiri. Nah, kalau sudah ditulis ya kerangkanya, dikembangkan, kemudian disusun, dan yang terakhir adalah penyuntingan ya. Gak apa-apa. Sembari belajar, Bu Tenri pun juga melakukan pendampingan. Kalau butuh jawaban, Bu saya ini susah, ini. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaanmu tadi ya. Apa-apa, kalau kalian diam saja, Bu Tenri juga malah bingung. Bu, ini gimana ya saya mulainya? Gak apa-apa, tanya kembali. Tapi dipastikan kalian melihat tayangan video ini dari awal dan secara seksama. Begitu ya. Ternyata terima kasih dari Bu Tenri, itu saja. Untuk menulis teks biografi memang ada tahapannya. Kalau Bu Tenri pinjam teknik adik Simba ya, bisa jadi itu memudahkan kalian dalam proses penulisannya. Jangan dianggap, aduh ini sesuatu hal yang susah Ibu, kan teks biografi orang lain sudah ada, bagaimana kalau kita tinggal salin begitu? Oh tidak, kita belajar menguraikan sosok inspiratifmu ya tentunya dengan versi kamu. Kamu akan setelah membaca tadi pasti sudah ada bayangan, oh ya memang benar. Oh iya, saya harus memunculkan satu pertanyaan, bagaimana ya kok bisa dia menjadi sosok inspiratif versinya aku? Lah yang bisa tahu jawabannya ya kamu tentunya dari kegiatan literasi yang telah kalian lakukan. Sip, itu saja dari Bu Tenri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai juga ternyata. Penjelasan yang sangat sederhana, penyampaian yang sangat sederhana. Saya berharap kalian dapat pemahaman yang sempurna. Ya, Bu Tenri pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.